Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen pengampu mata kuliah analisis deret waktu. Perkenalkan, saya Winda dengan NIM 24011125058 dari kelas 04 Statistika Angkatan 2024 Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan simulasi atau praktikum tentang pemodelan deret waktu harga emas di Indonesia periode 2018 hingga 2025 menggunakan metode Autoregressive Integrated Moving Average atau RIMAN. Sebelum kita masuk pada simulasinya, terlebih dahulu kita harus mengetahui latar belakang dari penelitian ini. Dalam dunia statistika, ada satu pendekatan yang sangat sering digunakan untuk menganalisis data yang berurutan dalam waktu, yaitu analisis dari waktu atau time series. Dan salah satu metode yang paling terkenal dalam analisis ini adalah ARIMA, tingkatan dari Autoregressive Integrated Moving Average, yang diperkenalkan oleh George Box and G. William Jensen pada tahun 1976. Ya, adapun di sini notasi model ARIMA PDQ, di mana P ini merupakan ORDAR atau autoregresif, di mana ini berkaitan tentang berapa leg masa lalu digunakan sebagai prediktor. Kemudian untuk D, ini merupakan integral atau I, orde dari differencing, ini berkaitan tentang berapa kali data differencing untuk mendapatkan data yang stasioner. Kemudian untuk ini merupakan orde MA atau moving average, di mana orde MA ini berkaitan tentang berapa leg residual masa lalu yang digunakan. Adapun keunggulan utama model metode ini adalah kemampuannya menangani data yang tidak stasioner, yaitu data yang rata-rata atau variansnya berubah seiring waktu dengan cara melakukan differencing atau transformasi sebelum melakukan pemodelan. Oke, di sini kenapa saya memilih harga emas sebagai objek penelitian? Karena emas bukan sekadar perhiasan. Di dunia investasi, emas dikenal sebagai aset safe haven, haven, tetapi tetapi menjadi tempat berlindung di tengah ketidakpastian ekonomi, di mana harga emas sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya ada permintaan dan penawaran global, nilai tukar rupiah, inflasi, hingga kebijakan moneter dari bank sentral. Mungkin bisa kita lihat pada grafik harga emas dari tahun 2018 sampai 2025 ini dalam rentang 2018 hingga 2025, harga emas di Indonesia mengalami fluktuasi yang cukup luar biasa. Kita lihat pada nilai minimum di Januari 2018 bahwa sekitar 647.960 ribu rupiah eh, per gramnya itu kemudian melonjak tajam pada pandemi COVID-19 di tahun 2020 dan sempat terkoreksi pada tahun 2021 hingga 2022, lalu kembali melesat hingga mencapai kurang lebih 2,56 juta per gramnya di Desember tahun 2025. Dan angka kenaikan ini hampir 4 kali lipat dalam setahun dengan total kenaikan itu kurang lebih 295% dalam 2 tahun. Nah, bahkan kenaikan harga emas ini sempat menjadi salah satu penyumbang inflasi tinggi di Indonesia. Kemudian mengapa perlu dimodelkan? Karena kondisi inilah yang membuat kemampuan meramalkan harga emas menjadi sangat penting, baik bagi investor individu, pelaku pasar modal maupun pengambil kebijakan. Kemudian sejumlah penelitian sebelumnya sudah membuktikan bahwa metode ARIMA efektif untuk meramalkan harga emas. Misalnya penelitian oleh Soliha dan Dewi pada tahun 2024 yang menemukan ARIMA 11 sebagai model terbaik untuk harga emas antam, dan penelitian oleh Sarma tahun 2025 juga menghasilkan temuan serupa untuk harga emas di India.
Gap penelitian secara spesifik ini berfokus pada periode 2018 hingga 2025 untuk konteks Indonesia yang masih terbatas. Padahal periode ini sangat unik karena mencakup berbagai guncangan ekonomi besar secara bersamaan, seperti pandemi, ketegangan geopolitik, dan perubahan kebijakan moneter global. Nah, itulah menjadi celah yang ingin saya isi melalui penelitian ini. Kemudian ada pun metode penelitian yang pertama adalah sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data harga emas bulanan Antam dari situs resmi Logam Mulia. Data ini mencakup periode Januari 2018 hingga Desember 2025 dengan total 96 titik data hasil dari 8 tahun dikali 12 bulan. Kemudian variabel yang digunakan itu cuma satu, yaitu harga jual emas antam per gram dalam satuan rupiah. Kemudian ada pun tahapan penelitiannya yang dilaksanakan menggunakan pendekatan metode box predictions yang bersifat iteratif dengan software RStudio. Secara keseluruhannya tahapannya terdiri atas pengumpulan data, melakukan analisis perspektif dan visualisasi data, melakukan uji dan pemenuhan kestasioneritas. Jika data tidak stasioner, maka ditransformasi atau dilakukan differencing, kemudian identifikasi model ARIMA, estimasi parameter, pemilihan model terbaik, kemudian uji diagnostik model. Jika bagian ini tidak penuhi, maka kita kembali ke tahap awal. Kemudian yang terakhir adalah melakukan forecasting atau perenungan. Untuk simulasinya, pertama di sini saya siapkan library, isinya tuh yang saya gunakan dalam analisis time series ini. Yang pertama adalah library dalam tes, yang mana library ini digunakan untuk uji diagnostik dalam hal ini efisien tesnya. Kemudian library series ini digunakan untuk melakukan uji stasionaritas. Kemudian NOR test ini adalah untuk normalitas. With Excel ini untuk membaca data kita dalam format Excel. Kemudian yang terakhir, library forecast ini digunakan untuk melakukan peramalan. Lebih dahulu kita running semua library-nya. Dan di sini saya dan juga set Friday di mana set Friday ini merupakan tempat di mana file atau data saya yang saya gunakan dalam analisis ini. Dan folder yang saya gunakan sebagai tempat penyimpanan file atau data yang saya gunakan adalah ini ADW Bunda. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan import data. Nama data saya yang tersimpan dalam folder ADW Bunda ini adalah data harga emas. Ini dalam format Excel. Kita import data dulu. Data ini digunakan untuk melihat bagian awal dari data kita. Ini adalah outputnya, di mana yang keluar ini adalah jumlah jumlah observasi kita yang ditampilkan cuma ada 6 observasi. Kemudian file data ini digunakan untuk melihat bagian akhir dari data kita atau bisa digunakan untuk melihat jumlah pasti dari data kita. Oke, di sini jumlah data yang kita gunakan adalah 96 observasi. Selanjutnya di sini adalah data dolar T-nya. Di sini saya label dengan bulan. Kemudian untuk data dolar ZT-nya, di sini saya labelkan dengan emas, di mana dia dimulai dari tahun 2018 dengan frekuensi 12. Oke, ini adalah data time series yang kita gunakan. Selanjutnya adalah melakukan analisis deskriptif, yang dimana kita akan mencari rata-rata dari emas ini, data emas, kemudian nilai mediannya, nilai minimumnya, nilai maksimum, standar deviasi, dan juga
variansi besaran ini terlebih dahulu. Hasilnya kita bisa kita lihat bahwa rata-rata harga emas sepanjang pengamatan itu selama pengamatan itu sebesar 1.080.576 rupiah dengan median 969.291,6 ribu rupiah dengan nilai yang paling rendahnya berada di kisaran harga 647.959,9 rupiah dan nilai maksimum atau harga tertingginya berada di kisaran nilai 2.560.000 rupiah. Kemudian ada standar deviasinya ini senilai 419.237,7 ribu rupiah dengan variansinya kurang lebih 175 miliar. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan visualisasi data. Oke. Yang pertama adalah plot time series harga emasnya. Mungkin kita bisa lihat di sini bahwa pola dari plot time seriesnya ini memiliki tren naik yang bisa diindikasikan bahwa data kita ini belum stasioner. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan histogram dari data kita. Nah, kita bisa lihat dari histogramnya ini bahwa dia tidak simetris, dia menceng ke kanan berdasarkan deskriptifnya tadi. Ini terjadi karena nilai rata-ratanya itu lebih besar dibandingkan dengan nilai median. Sehingga bisa disimpulkan kalau data kita ini juga tidak berdistribusi normal. Kemudian selanjutnya kita akan menampilkan di komposisi time series, di mana di komposisi time series ini kita gunakan untuk uh, menguraikan data kita menjadi tiga komponen utama, ada time series, mohon maaf, ada musiman atau seasonal, kemudian ada trend dan juga ada sisaan. Bisa tampilkan plotnya yang berdasarkan plot di komposisi time seriesnya ini kita bisa lihat bahwa trennya ini lebih dominan dia tren naik. Kemudian musimannya ini bisa kita lihat bahwa setiap tahun dia jadi perlahan tapi uh, beban relatif kecil dibandingkan dengan uh, tren komponen ini. Kemudian kita bisa lihat pada sisaannya ini dia jadi fluktuasi. Ini adalah nilai dekomposisi dari serisnya. Misalnya di sini nilai seasonalnya akan dari bahwa remindernya atau sisanya. Nah, sebelum kita masuk pada tahapan identifikasi model, kita lebih dahulu cek nilai lambda optimalnya. Apakah data kita ini perlu ditransformasi atau tidak dengan menggunakan fungsi box box kemudian dapat kita. Oke, jadi di sini outputnya nilai lambda optimalnya itu sebesar minus 0,99, di mana nilai ini sangat mendekati minus 1, sehingga wajar kita harus ditransformasi menggunakan logaritma natural. Jadi kita lakukan transformasi, kita berikan nama data yang telah ditransformasi adalah emas trans. Dan di sini kita bisa tampilkan plot time series-nya lagi setelah ditransformasi. Dibandingkan dengan data yang sebelum ditransformasi, data setelah transformasi logaritma ini juga sudah cukup optimal, sudah cukup stabil dibandingkan data sebelum uh, ditransformasi tadi. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan cek stasioniaritas dari data kita dengan menggunakan ADF test dan juga KPPS test. Oke, mungkin di sini kita bisa lihat bahwa tapi sebelum itu saya jelaskan dulu ADF test dan PSS test ini. Perbedaannya itu dia terletak pada hipotesisnya kalau
hipotesis uji ADF tesnya, analognya itu data tidak stasioner. Jadi harapannya di sini kita harus menolak panel yang berarti datanya itu sudah stasioner. Kemudian untuk KPSS tesnya di sini untuk hipotesis nolnya itu dia berbunyi data stasioner, kemudian H1-nya itu data tidak stasioner. Nah, untuk itu harapan kita di KPSS ini kita menolak H1, yang artinya bahwa uh, funnel diterima, data yang kita gunakan itu sudah stasioner. Tapi berdasarkan hasilnya yang telah didapatkan ini, bahwa nilai ADF tesnya ini p-value-nya itu sebesar 0,99 yang lebih besar daripada 0,05 yang berarti data kita tidak stasioner. Nah, terus berdasarkan hasil KPSS tesnya ini untuk lebih meyakinkan bahwa data kita harus ditransformasi, ditrans, di differencing atau tidak, kita bisa lihat nilai p-value-nya ini sebesar 0,01, di mana nilai ini lebih kecil daripada 0,05, yang berarti kita eh, apa, tolak H0-nya, yang berarti data tidak stasioner. Sehingga langkah yang kita ambil adalah melakukan differencing order pertama. Tapi sebelum itu, kita juga bisa melihat plot ACF dan PACF dari data kita. Oke, berdasarkan plot ACF dan PACF-nya ini, kita bisa lihat pada ACF-nya bahwa like-nya ini turun secara lambat. Sehingga menjadi keputusan kuat bahwa data kita ini harus didiferensiasi sebanyak, kita coba dulu sebanyak satu kali. Terus kita melakukan diferensi satu, nama datanya kita tambahkan dengan emas div, diferensi dulu. Nah, berdasarkan ini adalah hasil uh, plot time series setelah differencing satu kali. Kemudian kita bisa cek uh, kestasioneran datanya dengan menggunakan ADFS dan KPSS. ADFS-nya itu p-value-nya 0,0577 di mana nilai ini sudah cukup mendapati uh, batas 0,05 yang dalam secara praktis ini kita bisa anggap sudah stasioner. Tapi di sini teman-teman perlu kita notice bahwa p-value dari KPSS ini dia masih kurang dari 0,05 yang artinya data kita tidak stasioner, tapi eh, bisa kita coba teman-teman kalau kita lakukan diferensi dua kali ini akan apa menghasilkan data kita menjadi over differencing. Jadi bisa coba dulu memastikan bahwa diferensi yang satu kali ini sudah cukup. Saya akan diferensi sebanyak dua kali. Jadi kita bisa lihat teman-teman bahwa data kita kalau di diferensi sebanyak dua kali, PACF-nya
pada leg pertama dia sudah bernilai negatif yang dapat disimpulkan bahwa eh, terjadi over differentiation sehingga nantinya dapat mempersulit kita dalam mengidentifikasi model. Jadi eh, model atau data yang kita gunakan di sini yang paling optimal adalah melakukan differencing sebanyak satu kali saja. Kemudian kita lanjut eh, melihat plot ACF dan PACF dari data yang didiferensiasi sebanyak satu kali. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa eh, ACF dan PACF-nya ini dia tidak terjadi over differencing sehingga di sini kita bisa simpulkan bahwa eh, pada plot ACF-nya ini dia signifikan pada leg pertama dan juga PACF-nya juga mengindikasikan bahwa eh, terdapat lag yang juga signifikan. Jadi dalam model ini, dalam klasifikasi model ini berdasarkan ACF dan PACF-nya mungkin dalam model itu mengandung AR1 dan juga MA1 sehingga eh, model yang kita pilih nanti di sini ada beberapa kandidat yang saya gunakan itu eh, 011 kemudian 110 kemudian eh, yang terakhir adalah 111. Tapi teman-teman di sini juga saya melakukan perbandingan dengan model Sarima atau memasukkan komponen musiman tapi dia tidak dilakukan differencing. Itu bisa tahu bahwa dia harus di differencing atau tidak. Di sini kita akan melihat data kita apakah perlu di differencing musiman atau tidak. Kayak di sini n sessional diff-nya itu eh, bernilai nol, yang berarti data kita ini tidak perlu di differencing musiman atau seasonal. Nah, berdasarkan model, kandidat model yang telah ditentukan tadi, sebenarnya kita akan melakukan pemilihan model. Oke, jadi kita bisa lihat bahwa pemilihan modelnya itu bisa dilakukan atau bisa dilihat berdasarkan nilai KIC-nya atau nilai MSE, kemudian nilai MAPE-nya. Kalau kita lihat pada model non-muslimannya, yaitu Arima 011 dan Arima 110, kemudian Arima 111, bisa dilihat bahwa AIC yang paling kecil, AIC untuk Arima 011 ya minus 37,6,04. Kemudian untuk model 110 adalah minus 377,89, dan untuk Arima 11 minus 383,41. Dibandingkan tiga model Arima itu, yang terkecil adalah P3 Arima 111 dengan nilai AIC-nya sebesar minus 383,41. Kemudian kita bisa lihat RMSE-nya itu 0,0308446 dan nilai MAPE-nya 0,1646701. Kemudian kalau kita lihat untuk model Sarimanya, fit 4 ini Sarima 111 dengan sesuai itu 0100, kita bisa lihat bahwa nilai AIC-nya untuk fit 4 ini juga minus 300
79,06. Kemudian untuk PIT 5-nya ini Arima 111,001 desenal 12. Nilai C-nya itu minus 383,49. Ini mungkin kalau berdasarkan numerik, fit 5 ini dia lebih kecil dibandingkan dengan Arima 111. Tapi untuk memastikan model mana yang terbaik, kita tidak bisa langsung menyimpulkan berdasarkan hasil pemilihan, berdasarkan informasi seperti AIC atau RMSE atau MAPE-nya. Langkah selanjutnya kita akan melakukan diagnostik model, kita akan melihat uh, melihat hasil uji diagnostik dan signifikansi parameternya. Mungkin kita bisa ambil PIT 3, PIT 4, dan PIT 5, di mana PIT 3 ini merupakan Arima 111, PIT 4 ini dia 111, 100 seasonal 12, kemudian PIT 5 ini adalah Arima 111, 001 seasonal 12. Kita lihat dulu ini. Oke, kalau P3 atau model ARIMA 111, ini kita bisa lihat kalau parameter AR1 dan MA1-nya ini signifikan secara statistik. Kemudian untuk Sarima Sarima 11 ARIMA 111, 100 seasonal 12, ini dia uh, tidak ada satupun parameter yang signifikan secara statistik. Kemudian untuk uh, fitur 5-nya, fitur 5-nya ARIMA 111, 001, kita lihat bahwa uh, seasonal MA1-nya ini dia tidak signifikan secara statistik, sehingga dapat disimpulkan bahwa model yang terbaik untuk digunakan adalah ARIMA 111. Oke, selanjutnya kita akan melakukan cek white noise pada fit 3 ini. Model terbaik kita yaitu ARIMA 11. Ini saya lihat bahwa hasil dari pengecekan white noise-nya ini dengan uji box Aljong test dengan p-value 0,8801, di mana ini merupakan lebih besar daripada 0,05, yang berarti residual dalam data kita ini sudah white noise. Kemudian selanjutnya kita akan melakukan uji normalitas dengan uji jarak Webera. P-value-nya itu sebesar 0,1065, di mana nilai ini lebih besar daripada 0,05, yang berarti asumsi uji normalitasnya itu sudah terpenuhi. Bisa lihat potensialisme. Langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan peramalan dari model terbaik kita itu fit 3 ARIMA 111 untuk 1 tahun ke depan atau 12 bulan ke depan. Oke, ini adalah hasil forecasting dari fit 3. Tapi sebelum itu teman-teman, karena data sejuta tadi itu kita lakukan transformasi logaritma, maka untuk melihat peramalan aslinya, untuk harga aslinya kita bisa transformasi balik dengan menggunakan eksponensial forecast emas dolar min. Jadi ini adalah hasil forecasting dari fit 3 model terbaik kita ARIMA 111 dengan peramalannya 12 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan. Saya bisa lihat bahwa pada bulan Januari 2026 harga emas itu berada di kisaran nilai 2.654.725.000 rupiah. Kemudian akan diikuti dengan bulan Februari peningkatan di bulan Februari yaitu 2.751.750, dan akan terus
meningkat selama uh, selama periode forecast yang telah dilakukan. Kemudian berdasarkan plot hasil forecasting yang dilakukan, ini kita bisa lihat bahwa plotnya ini, oke, plotnya ini menunjukkan bahwa ramalan dari titik forecasting ini menempati kenaikan yang konsisten dengan pola interval kepercayaan 80% itu warna yang gelap dan 95% itu warna yang lebih terang, yang mengartikan bahwa semakin lebar kesennya kepada petani dengan pola yang konsisten ini karakteristik model ARIMA 111 mengestimasi bahwa tren kenaikan ini berkelanjutan pada harga emas. Nah, berdasarkan hasil simulasi yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan secara keseluruhan. Yang pertama, data harga emas bulanan periode Januari 2018 hingga Desember 2025 menunjukkan kenaikan yang kuat dengan rata-rata 1.080.576 per gramnya, dan harga tertingginya itu berada di kisaran 2.560.000 pada Desember 2025. Kemudian transformasi logaritma natural diterapkan untuk menstabilkan varians data berdasarkan hasil box Fox dengan nilai lambda optimal. Kemudian data yang tidak stasioner pada level sehingga diperlukan differencing order pertama. Dan pada penelitian ini differencing musiman tidak diperlukan sesuai dengan hasil dari N seasonal difference sama dengan nol, bahwa menunjukkan data kita yang tidak perlu ditransformasi musiman. Kemudian model ARIMA 111 terpilih sebagai model terbaik berdasarkan nilai AIC, RMSC, RMSE, dan MAPE, dan signifikansi seluruh parameter mulai dari AR1 dan AR dan MA1-nya. Kemudian uji diagnostiknya menunjukkan residual model bersifat white noise dan berdistribusi normal berdasarkan uh, uji Barque-Bera, sehingga seluruh asumsi model ini terpenuhi. Kemudian hasil peramalan menggunakan model ARIMA 1.1 memproyeksikan bahwa harga emas akan terus meningkat dari kurang lebih 2 juta pada Januari 2026 hingga 3 jutaan pada Desember 2026, yang mencerminkan bahwa tren dalam peramalan ini naik secara berjangka. Jadi video ini saya buat jika dapat kesalahan yang saya ucapkan terima kasih karena apabila trafik lagi adalah salah satu